Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-temanku yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aku ucapkan selamat beraktivitas teman-teman ya. Yang belum makan siang, monggo makan siang, jaga kesehatan. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Hari ini kita kepoin lagi kondisi dia. Wah, si dia lagi. Kondisi dia bagaimana dan keadaan dia seperti apa saat ini? Apa sih yang ada dalam pikiran dan hatinya? Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Ketika aku menarik energi dia ini seperti tidak bergerak, stuck, kayak jalan di tempat. Bisa juga dia kayak malas ngomong, malas kerja, tidak semangat. Dan dia kayak uring-uringan. Memang dia ini seseorang yang banyak banget pikiran, apa-apa dipikirkan. Sehingga dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Seperti membiarkan kondisi dia sendiri. Penampilannya acak-acakan. Bisa juga rambutnya pun dibiarkan, disisir saja tidak. Dan sudah tidak lagi memperhatikan penampilan dia. Kayak hidupnya terasa mati dan tidak mempunyai tujuan hidup. Muncul kartu 2 koin. Memang dia sangat bingung dengan keadaan dia sendiri. Dan dia tidak menyangka bahwa kondisi dan keadaan dia akan seperti ini. Pada awalnya kehidupan dia memang ceria. Banyak orang-orang sekitar yang memprioritaskan dia. Sehingga dia seperti ngelunjak teman-teman. Itu pada awalnya ya. Memang sih pada awalnya memang dia adalah seseorang yang gampang dan mudah menarik lawan jenisnya. Sehingga dia banyak yang memprioritaskan. Kartu ini menunjukkan bahwa dia pada awalnya memanfaatkan keadaan dia. Dia memanfaatkan orang-orang sekitarnya yang memprioritaskan dia. Dan dia seperti raja yang semena-mena saja. Bahkan dia memanfaatkan keadaan untuk menjalin hubungan sana-sini. Dia tidak memperdulikan perasaan orang lain. Yang terpenting dia sendiri puas. Dia juga pada awalnya merasa seseorang yang paling ganteng, paling cantik, paling keren dan wah. Dan dia juga jual mahal. Ketika ada seseorang yang menawarkan perasaannya kepada dia, dia jual mahal dan memanfaatkan seseorang tersebut. Mengambil keuntungan, mengambil kesenangan. Tetapi jika kesenangan itu sudah tidak ada, dia akan meninggalkan dengan mudahnya. Dan mencari keuntungan-keuntungan atau kesenangan-kesenangan pada yang lainnya. Dia tidak akan peduli lagi dengan perasaan orang-orang yang telah dia tinggalkan. Dan dia juga seseorang yang pintar membolak-balikkan fakta. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia atau menyalahkan dia. Walaupun dia bersalah, seolah-olah dia kelihatan benar. Memang dia seseorang yang tidak pernah mau dianggap bersalah. Dan sekali lagi, dia adalah seseorang yang senang mencari kesenangan sana-sini. Dan ketika kesenangan itu tidak ada, dia pergi meninggalkan tanpa perasaan. Dan ternyata yang ketarik energinya dalam readingan ini adalah seseorang yang player ya, pemain. Oke, kita lanjut. Aku ucapkan selamat siang teman-teman ya. Yang belum makan siang silahkan makan siang. Wah, muncul kartu 3 cangkir. Kartu 3 cangkir ini dalam pembacaan kartu tarot, jika dihubungkan dengan percintaan, kartu ini menandakan cinta segitiga. Iya, memang benar. Dia adalah seseorang yang mempunyai cerita cinta segitiga.
Bahkan bukan cinta segitiga lagi. Selain cinta segitiga yang kelihatan, dia juga menjalin hubungan yang lain. Sepertinya dia menjalin hubungan yang sah, menjalin hubungan dengan karmik, dan menjalin juga hubungan dengan pihak-pihak yang lain. Wah, piye toki? Geting aku. Oke, kita lanjut. Kartu ini menandakan bahwa memang benar dia menjalin hubungan sana sini, mencelok sana sini. Karena dia belum menemukan seseorang yang cocok dalam hatinya. Hubungan dia bersama orang-orang lain itu hanya hubungan sebatas kesenangan saja. Karena sekali lagi, seperti apa yang aku bilang tadi, dia adalah seseorang yang banyak diprioritaskan orang. Karena dia sendiri pintar menarik lawan jenisnya. Dan bagaimana keadaan dia sekarang? Keadaan dia sekarang seperti ada kemarahan. Kayaknya nih, dia telah ditegur oleh semesta. Sepertinya orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia ini pada menuntut dia, pada mengeroyok dia. Sehingga dia bingung, terjadi kericuhan, cekcok, bentrok, dan memunculkan suatu permasalahan yang sangat besar. Dan menjadikan dia tidak bisa kemana-mana. Dia malu dengan keadaan dia sendiri. Banyak ancaman-ancaman yang mengancam kehidupan dia. Bukan hanya dia yang malu, dia juga menimbulkan aib terhadap keluarganya. Ada salah satu keluarganya yang sangat marah besar sama dia, entah itu orang tuanya atau saudaranya. Permasalahan yang muncul akibat dia bukan hanya menguras tenaga dan pikiran, tetapi menguras juga harta benda yang sudah ada. Dan kini sepertinya dia sudah meninggalkan satu persatu orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia. Walaupun masih ada ya yang belum rela dia tinggalkan atau belum rela dia putuskan. Tetapi dia sudah mempunyai niat untuk meninggalkan semuanya. Dan semua yang terjadi dalam hidupnya membuat keadaan dia saat ini acak-adul. Wah, apa acak-adul? Oke, kita lanjut. Wah, parah nih. Muncul kartu Ratu Pedang. Kata kunci dari kartu Ratu Pedang adalah kebebasan, hidup mandiri. Ini bisa diartikan bahwa dia saat ini belajar dari banyak pengalaman-pengalaman yang terdahulu, sehingga dia yakin untuk dapat mempersiapkan hidupnya yang lebih baik. Dia mengalami sakit hati karena perbuatannya sendiri. Hal-hal yang tidak menguntungkan dia dapatkan. Kemiskinan, kemelaratan, semua dia dapatkan. Oke, muncul kartu The Judgment. Kartu The Judgment adalah kartu hukuman atau keadilan. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia sudah dapat teguran dari semesta. Dan dia sedang menjalani karma. Karma yang dia dapatkan lebih sakit dari perbuatan dia. Apa yang telah dia miliki seperti kebebasan, kesenangan, harta benda, semua telah dicabut dan diganti dengan kesengsaraan. Oke, muncul kartu The Chariot. Dia sudah kehilangan arah dan tidak bisa menentukan tujuan hidupnya. Semua jalan tertutup, peluang dan harapan semua hilang. Maka dari itu menjadikan dia stuck, tidak bisa kemana-mana. Hidupnya hanya jalan di tempat, seperti hidup tetapi terasa mati. Itulah dia. Dan apakah dia masih mempunyai harapan tentang cinta? Harapan dia tentang cinta masih ada. Terlihat di gambar kartu ini ada anak kecil memberi setangkai bunga kepada seseorang yang lebih dewasa. Dan di kejauhan sana ada orang tua memakai tongkat meninggalkan mereka berdua. Ini bisa diartikan bahwa masa lalu yang indah dia pingin mengulang kembali. Di gambar kartu ini, orang tua yang melangkah pergi itu menandakan bahwa dia pingin meninggalkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Iya, dia pingin pergi sejauh-jauhnya dari orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia atau yang pernah dekat sama dia.
Sepertinya dia saat ini sedang berusaha karena masih ada salah satu dari mereka yang masih belum rela dia tinggalkan. Maka dari itu jalan dia seperti keserimpet-serimpet, kesandung-sandung. Wah, apa itu? Yang jelas dia masih ada yang gandolin. Jadi jalan dia yang masih terhambat walaupun keinginan dia untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Godaan yang satu ini memang sulit dia hindari. Karena ya balik lagi, kemungkinan karma dia masih belum selesai. Oke, kita lanjutkan. Keadaan dia dan kondisi dia saat ini seperti apa? Wah, parah nih, mulai muncul. Muncul kartu Ratu Cangkir. Iya, ini adalah merupakan perasaan yang sangat luar biasa besar. Saat ini dia mempunyai perasaan yang sangat besar dan perasaan itu tidak sama dengan yang dia rasakan terhadap orang lain. Dan dia mempunyai niat dan keinginan untuk mendapatkannya. Tetapi jalan dia masih keserimpet-serimpet dan kesandung-sandung. Lanjut, muncul kartu The Lover. Wes toh, manuto aku penak-penak. Kemunculan kartu The Lover ini menandakan bahwa dia saat ini mempunyai perasaan cinta yang berbeda. Dan rasa cinta yang berbeda itu mampu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mampu menyadarkan dia dari sifat-sifat yang kurang baik. Serta cinta yang berbeda itu mampu memberi dia semangat untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah dia alami. Semangat hidup dia itu ada ketika dia merasakan cinta yang berbeda itu. Tetapi sayangnya langkah kaki dia untuk maju ini masih ada yang menggandolin. Namun dia yakin seseorang yang menggandolin dia saat ini, dia akan mampu menyingkirkannya. Oke, kita lanjut. Wah, muncul kartu The Death, kartu kematian. Kartu kematian yang muncul ini menandakan bahwa memang benar dia akan bangkit dari kehidupannya yang terasa mati. Dia akan melupakan dan mengubur dalam-dalam semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia memang akan bangkit dan akan mengejar cintanya yang saat ini dia rasakan. Memang masa lalu dia adalah seseorang yang kurang baik, tetapi dia akan berusaha merubah dirinya sendiri. Oke, untuk kartu yang terakhir muncul kartu Ratu Tongkat. Ini bisa diartikan bahwa cinta yang telah hadir dalam hatinya memberi dia semangat untuk menjalani hidup. Dengan cinta yang dia rasakan itu, dia juga yakin bahwa nantinya akan ada peluang untuk dia lagi. Dia merasa sangat beruntung memiliki perasaan cinta tersebut. Karena cinta yang dia rasakan itu juga memberi dorongan yang luar biasa untuk dia maju. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan untuk menemani istirahat siang teman-teman semuanya, istirahat siang sambil minum kopi dan dengerin tarot kan asik. Oke, langsung aja. Ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya. Karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang komentar aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya, karena teman-teman semua telah memberikan komentar positif. Semoga hal-hal yang positif yang terjadi pada kehidupan kita. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.